Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi kayak sinusitis, saya kan sinusitis nih dok, makanya saya udah nggak, alat penciuman saya udah nggak bagus. Enggak, makanya kan maksudnya kadang-kadang kalau namanya bau mulut itu kita mesti cari sebabnya apa. Tadi salah satunya kan pergi ke dokter gigi untuk ngebersihin karang. Kalau ada bolong-bolongnya ditambel. Kalau ada kuncinya infeksi diobatin infeksinya. Kalau dia amandel pergi ke dokter THT, obatin amandelnya. Berarti penyebab 1, 2, 3 saya aman nih dok. Dokter gigi sering. Amandel nggak ada, terus bolong juga nggak ada, terus apa lagi? Yang 3 tadi dok. Terus setelah itu sakit mah, orang sakit mah. Sakit mah ada. Ya, sakit ginjal juga bisa, gangguan ginjal, sakit liver itu juga bisa bau mulut. Dari jadi dalam keluar. Ada beberapa penyakit yang bisa bikin bau mulut, makanya kalau yang gitu diobatilah penyakit yang menjadi dasarnya. Dokter Jaya kan dokter ahli forensik ya dok ya. Pernah nggak sih dok, dokter diajak ngomong sama pasien dokter yang lagi diotopsi? Enggak. Atau dia ngajak ngomong, atau dokter ngajak ngomong dia? Itu ada orang yang bilang bisa begitu, tapi kalau saya sih nggak beruntung, Franky nggak bisa. Saya ajakin ngomong dia diem aja. Dia diem doang ya dok ya? Iya, makanya saya jadi kompensasinya apa? Mata saya itu yang ngawasi lebih banyak. Dari situ saya narik ke kesimpulan sendiri. Jadi kondisi kayak gitu. Oh ini nih dia diseret dari sebelah sini ke sebelah situ. Habis diseret terus gitu baru ini dipentuk apa gitu. Jadi saya dengan pengamatan tuh jadi saya tahu. Oh dia udah sempat ke rumah sakit. Di rumah sakit tuh dilakukan resusitasi. Terus dia udah sempat disuntik, diinfus gitu. Jadi saya dengan pengamatan tuh saya narik kesimpulan gitu. Oke. Nah ini dok, saya ngomong begini kan ada hubungannya nih dok sama kerjaan dokter gigi. Dokter gigi, balik lagi waktu tahun 83, waktu saya ospek itu, ada celah-celahan antara mahasiswa kedokteran gigi sama mahasiswa hukum. Masih ingat dok, waktu ada si Rika Nasution saya ngomong. Jadi mahasiswa hukum sama, kan dokter kedokteran gigi FKUI kan ada lagunya. Yang ada lagunya deh pokoknya, lagu fakultasnya tuh diledekin sama anak-anak hukum. Kalau dokter gigi cari makan lewat mulut orang katanya. Fakultas hukum, sarjana hukum cari makan dari mulut sendiri. Nah, sebenarnya yang mau ngomong di sini adalah seorang dokter gigi itu kan berhadapan cukup dekat dengan pasiennya nih dok. Akibatnya kalau pasien itu ada timbul bau tak sedap kan kecium. Walaupun sekarang dokter gigi pakai ini ya. Pakai masker. Selalu pakai masker. Dulu jarang dok, waktu saya masih kecil tuh. Jadi apa namanya, baunya nggak terlalu kecium. Makanya tadi pertanyaan saya tanya, dokter komunikasi nggak sama pasiennya? Kalau dia bisa berkomunikasi dok, saya mau tahu apa baunya. Enggak, sebenarnya mayat sama orang hidup sama aja. Kalau bau ya enggak ya enggak Pak Franky. Jadi, nah ada satu lagi, kalau misalkan kalau kita ke dokter gigi, dianjurkan kita selalu sudah apa? Sikat gigi dan kumur-kumur. Ya untuk mengurangi penderitaan dokter gigi. Kalau kita baunya bukan main kan bisa kesemprot sama bau kita, dokter giginya. Kesian juga dok ya. Nah resiko-resiko ini dok, mulut bau dan sebagainya, itu kan bukan cuma resiko dokter gigi. Kadang-kadang mulut saya pun berasa bau, tapi saya nggak ngerti mulut bau tuh kenapa. Yang jelas saya cuma berpikiran gini, kalau saya kurang minum aja nih dok ya, itu kadang-kadang menimbulkan mulut bau. Masuk akal nggak dok? Akal boleh dimasukin. Pakai apa dok? Enggak, soalnya gini, pernah ingat nggak kalau orang Betawi itu ya, sini kalau pas lagi bulan puasa,
Wah, lu gak puasa lu katanya. Ketahuan dari bau mulutnya. Bau mulutnya, lu gak puasa lu ya katanya. Enggak gua puasa. Bohong lo katanya. Karena udah dari bau mulutnya katanya. Sekarang pertanyaannya betul apa enggak? Yang jelas sih kalau soal dari bau mulut nggak puasa agak mencurigakan. Justru saya yang mencurigakan tuh puasa nggak puasanya kalau dibilang dia puasa tapi baunya bau duren. Karena bau duren ataupun bau pete itu baunya khas. Begitu keluar tuh ngomong tuh, terutama bau duren deh. Gitu. Satu hal lagi yang mungkin orang-orang kurang perhatikan. Bau rendang, Dok. Bau rendang, bau daging olahan yang kita makan itu baunya khas. Tapi begini, pernah nggak kamu ada temen ya yang mulutnya baunya bukan bau biasa, tahu bau banget, sehingga kadang-kadang ada beberapa orang gitu. Nah sekarang kalau seandainya kamu punya temen yang mulutnya bau, kamu berani negor nggak atau kasih tahu? Kalau dia baru sekali ketemu, saya nggak enak negornya. Tapi kalau udah kita berteman cukup akrab, biasanya saya kasih tahu sama dia. Ngomongnya apa? Lu kumur-kumur dulu, Gih. Gitu aja, Dok. Karena itu sopan, yang kumur-kumur. Kan saya memang sopan, Dok. Yang kedua, saya mengambil reaksi jarak. Jarak supaya istilahnya pada waktu dia ngomong mendekat, kita menjauh, mungkin dia ini juga punya feeling so good gitu, Dok. Gitu aja kalau saya sih. Ada beberapa cara yang lain lagi. Kasih masker deh. Dia bilang saya nggak sakit, Dok. Apa lagi? Kasih permen karet, Franky. Atau kasih itu permen yang pelega napas, Franky. Ada yang itu. Atau yang kasih hadiah. Ini kumur-kumurnya bagus deh. Gitu. Itu secara nggak langsung. Nah, tapi hati-hati, Dok. Kalau di Singapura itu nggak boleh sembarangan makan permen karet. Oh iya, dihukum, Franky. Dapat fine. Nah, jadi kita kasih cendera mata buat orang yang bau mulut. Ya. Bermodal, Dok. Permen karet, obat kumur-kumur, permen pelega napas, segala macam. Sebenarnya itu secara tidak langsung kasih tahu dia, lo ada ini, ada sesuatu gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa orang dia tahu mulutnya bau, sampai dia konsultasi datang ke dokter, dok, kenapa ya mulut saya bau ya dok, gitu. Dia ngomong, dia merasa. Gitu. Dan ini permanen, Dok, ya? Enggak, bisa up and down. Kalau saya pribadi kan itu kadang suka menimbulkan bau, kadang enggak, tergantung sih, Dok, gitu. Terus ada istilahnya, Franky, orang yang mulutnya bau. Apa? Mulut naga. Semburan naga itu, Dok. Naga, tapi maksudnya kadang-kadang ya bau mulut itu, selain kitanya sendiri orang yang ngomong sama dia tuh nggak sedap. Kadang-kadang orang menghindar, nggak mau ngomong dekat-dekat sama orang itu. Tapi kadang-kadang juga dia itu sengaja nggak berani sosialisasi, nggak berani ngomong sama orang dekat-dekat, ngebisikin orang itu nggak berani. Jadi itu bisa mengganggu sosialisasi. Ada yang sampai beberapa orang kalau misalnya perempuan tuh dia minder. Apa efek samping lain lagi? Sosialisasi masalahnya minder, susah jodoh orang. Susah jodoh. Ya kan? Bau mulut. Ya, soal masalah bau tuh termasuk yang kurang kita sukain, Dok, ya. Bau badan juga. Itu ada koneksinya nggak sih, Dok, antara bau badan sama? Nggak ada, Dok, ya. Sekarang kita ngomongin mulut dulu, Jadi nggak ada hubungan nih, Dok, ya. Jadi bau mulut. Tapi sekarang balik ke soal puasa. Betul nggak orang puasa itu mulutnya bau? Kalau merujuk saya punya omongan yang pertama tadi, kalau kurang minum bau, ya ada kemungkinan. Kalau dia tuh produksi liurnya banyak, artinya dia minum, berarti nggak puasa dong. Jadi kalau orang sampai ngeces liurnya sini, Dok, nggak mungkin bau lah, Dok, ya. Kan ada orang sampai ngeces ke sini, Dok. Wajir. Nggak bau mulut tuh ya, yang kayak gitu ya. Ya, itu produksi kalau liur turun. Nah, sekarang pertanyaannya balik. Yang bikin bau mulut tuh apaan? Nah, pernah saya ngobrol sama seorang dokter gigi. Giginya bolong.
Ya, Ya, betul. giginya Itu salah satu bolong. penyebab bolong. Gigi Ini bolong. gigi bolong, ada kuman-kuman di situ, menyebabkan bisa bau mulut. Sebelum bolong, gigi Se- berkarang. Gigi berkarang, Iya. Bukan di karang di laut itu, bukan karang, plak. karang gigi Ah. plak. Nah, jadi kalau karang gigi itu kan sebenarnya di situ isinya itu adalah orang makan karbohidrat, karbohidrat ya biasanya yang manis-manis, nempel di situ, kemudian ada kuman, dia nempel menjadi karang. Nah, karang itu kalau lama-lama bisa bikin penyebab bolong. Sebelum bolong pun jadi waktu ada karang. Jadi makanya kalau orang bau mulut yang paling pertama dikasih tahu adalah pergilah ke dokter gigi untuk bersihin karang, Franky. 6 bulan sekali. Karena karang gigi itu salah satu penyebab bau mulut. Salah satu dok ya. Salah satu. Tadi kan puasa, ya puasa atau kurang minum. Orang nggak usah puasa, kurang minum aja juga. Ya. Salah satu efeknya kan bau mulut. Puasa itu bisa bau mulut. Tadi karies. Si karang gigi gigi. bolong, karang gigi, Karang gigi dok. Terus? karang gigi. Apalagi? Ini tuh salah berapa nih dok? Banyak. Kan tadi dokter bilang salah satu. Saya ngikut begini kalau salah 10 nol dok. Terus? Karang gigi. Orang amandel. Deh, si amandel muncul lagi. Wah, amandel muncul lagi. Infeksi gusi. Ada orang yang gusinya infeksi. Kalau infeksi gusi gak ketahuan gampang. Kalau sikat gigi berdarah. Itu juga bikin bau mulut. Apalagi? Kita makan makanan yang bau. Ya apa? Contohnya yang makan bau. Pete, jengkol, duren. Itu jangan bawang merah, bawang putih, bawang-bawangan, makanan pedas. Itu Makanan pedas. iya, makanan pedas itu bisa bikin itu. Cabe dok. Sambal maksud dokter? Ya, Emang bisa tuh? iya, Oh gitu. coba aja. Nah, Ya, jangan coba ke saya dok. Saya nggak bisa makan cabe. apalagi Nggak bisa makan yang pedas. jarang sikat gigi, Franky. Hmm. Karena sebenarnya kenapa? Kenapa orang bisa bau mulutnya? Karena di dalam mulut itu ada beberapa bakteri. Bakterinya itu jadi kalau kondisi kita kurang minum, nggak sikat gigi, bakteri itu ngancurin makanan yang ada kesisa di sekitar mulut itu. Bakteri mengurai. Dan kalau makanan yang mengandung unsur-unsur itu ada beberapa bakteri menghasilkan unsur es, sulfur. Sulfur yang menguap itulah yang kemudian menimbulkan bau mulut. Kalau ada sulfur selalu kayaknya hubungannya sama bau dok ya. Iya. H2S ya udah bau. Nah, jadi sebenarnya kalau orang yang sampai mulut bau tuh artinya apa? Kebersihan mulutnya nggak terjaga. Mestinya orang kalau habis makan mestinya sikat gigi supaya sisa makanan hilang, atau pakai itu floss, dental floss. Tapi kalau sengaja kan kita kalau habis makan steak kan kita nggak sikat gigi biar kelihatan ada daging nyelip sini kan. Biar Apalagi kelihatan. kalau lebih bagus kalau yang ada yang mencuat sini kan di luar. Biar kelihatan habis makan steak gitu dong. Ya, jadi gitu. Tapi begini ya, makanan tuh yang bikin ini ya pembusukan di mulut tuh ada dua sebenarnya. Satu tuh yang itu ya makanan manis. Ya, jadi dia harus dikumur-kumur supaya nggak nempel makanan manis itu lama-lama bisa jadi plak. Tapi satu juga makan protein, Pengki. Protein tuh gampang membusuk karena di dalam protein tuh ada yang unsur es dan segala macam, itu bisa bikin bau. Ya, Nah, makanya, ya. makanya kalau makan tuh selalu kumur. Kan saya termasuk yang nggak bawa sikat gigi kemana-mana gitu kan. Kalau kemana-mana paling obatnya kumur. Nah, sekarang saya mau nanya, sikat gigi yang benar seperti apa? Sikat gigi yang benar punya tangkai segini, punya bulu. Maksud dokter bendanya kan? Atau Ya, cara terus menyikat gigi? caranya? Oh, cara menyikat gigi. Cara menyikat gigi ini ada yang saya pelajari waktu masih kecil dan sekarang nih berbeda nih dok. Ya. Kan punya teman dokter gigi banyak saya sekarang. Gimana diajarinnya? Waktu masih kecil nih dok ya, waktu masih kecil di iklan-iklan di TV maupun diajarin dia suruh sikat tuh begini.
Mendatar gini. Sekarang sama teman-teman dokter gigi saya diajarin itu sikatnya atas bawah. Tegak lurus. Karena dia di sela-selanya itu harus dikeluarin. Yang Gitu. atas digeser ke bawah, yang bawah digeser ke atas. Kedua, katanya supaya gusi kita kuat. Ya. Terus, apa lagi? Ada satu. Terus, pernah diajarin nggak? Dalamnya. Dalamnya disikat. Dari bawah ke atas juga, di atas ke bawah juga gitu kan. Oke, terus apa lagi? Di atas gerahamnya itu digosok begitu. Pokoknya lebih repot sekarang sih dok. Kalau dulu kan cuma yang penting asal gini. Artinya itu harus diajarin kan. Kalau nggak diajarin nggak benar, itu lama-lama tuh gigi itu bisa jadi telanjang, gusinya naik ke atas lagi. Gusi naik ke atas. Ini gusi Jadi, nih dok. Kan. Ini apa? Bukan gusi. Ya gusi itu ke bagian Tempat naruh gigi kan maksud Iya. dokter? Jadi kayak cakil maksud Iya, dokter? bukan, giginya jadi mencuat gitu, gusinya turun, telanjang jadinya dia. Itu bisa bikin ini. Satunya lagi sebenarnya yang itu yang nggak banyak orang ini ya. Yang salah satu penyebab bau itu adalah lidah nggak pernah disikat, Franky. Lidah tuh mestinya disikat, Franky. Maka sikat gigi terakhir setelah nyikat gigi, lidahnya disikat. Karena sisa-sisa makanan yang ada di lidah itu juga bisa bikin bau. Oh berarti supaya si Miko nggak bau mulutnya saya mesti sikat di bahannya dia dok? Tapi sebenarnya saya pernah lihat tuh di peralatan dokter gigi ya. Itu ada yang seperti kayak bentuknya seperti kayak huruf U. Ini pakai buat ngebersihin lidah. Iya. Saya sejak ketemu istri saya, di keluarganya dia tuh ada buat pembersih lidah. Bentuknya tuh metal, logam. Jadi dia beginiin straight gitu. Iya. Tiap hari dia tuh begitu tuh. Iya. Itu ngurangin bau. Karena ada yang kotor-kotor yang situ itu yang bikin bau juga. Satu lagi jangan lupa, orang yang pakai kawat sama orang pakai gigi palsu. Kenapa? Nyelip. Makanya mesti selalu standby itu cairan kumur-kumur. Iya. Jadi makanya yang punya gigi palsu yang bisa dicopot-copot giginya tuh harus disikat. Yang disikat bukan gigi aslinya aja. Gigi palsunya disikat. Nah itu makanya ada orang begini nanya ke anak. Kalau sikat gigi bisa bersiul nggak? Oh bisa dong. Bisa. Sampai siul-siul. Giginya dilepas. Sikat gigi. Iya, itulah keistimewaannya orang pakai gigi palsu, dok. Yang nggak bisa disaingin sama orang yang gigi normal. Nah, itu kan baru di sekitar mulut. Apalagi yang bisa bikin orang mulutnya bau. Ngomongannya nggak benar, dok. Itu kata-katanya bau. Ngomongannya nggak beres tuh, bau tuh mulut tuh. Orang sakit asam lambung mereka. Orang sakit mah itu bau loh. Jadi, karena tuh keasaman ini dia nyembur ke itu bau. Jadi orang yang sakit mah atau GERD, ya sakit GERD tuh yang jadi asam lambung tuh nyemprot ke atas itu bau. Apalagi orang kencing manis bisa bau. Baru dengar tuh. Kencing manis bau, tapi baunya bau aseton. Bau ini obat-obat. Wangi ini. Dong aseton mah dok. Aseton kan yang buat ngapus. Kalau keluar dari mulut. Itu tandanya gulanya tinggi sekali, Franky. Aseton kan buat ngapus kutek, dok. Iya. Bau gituan keluar dari mulut. So ngerti banget saya, padahal nggak punya saudara cewek. Enggak, betul. Itu. Jadi orang itu sakit liver, jadi sakit lambung, sakit liver, sakit paru, sinusitis. Kalau sinusitis malah baunya bau busuk, Franky. Oh. Jadi kayak sinusitis, saya kan sinusitis nih dok, makanya saya udah nggak, alat penciuman saya udah nggak bagus. Enggak, makanya kan maksudnya kadang-kadang kalau namanya bau mulut itu kita mesti cari sebabnya apa. Tadi salah satunya kan pergi ke dokter gigi untuk ngebersihin karang. Kalau ada bolongnya ditambel. Kalau ada gusinya infeksi diobatin infeksinya. Kalau dia amandel pergi ke dokter THT, obatin amandelnya. Berarti penyebab 1, 2, 3 saya aman nih dok. Dokter gigi sering, amandel nggak ada, terus bolong juga nggak ada, terus apa lagi? Yang 3 tadi dok. Terus setelah itu sakit mah, orang sakit mah. Sakit mah ada.
sakit ginjal juga bisa, gangguan ginjal, sakit liver itu juga bisa bau mulut. Dari Jadi dalam keluar. ada beberapa penyakit yang bisa bikin bau mulut. Makanya kalau yang gitu diobatilah penyakit yang menjadi dasarnya. Gitu. Nah, tapi gini dok, kalau sumbernya dari mulut sendiri kan kita gampang, otak saya masih mampu dok mencerna. Oh begini karena ada ini. Itu kan diperbaiki dulu. Kalau diperbaiki masih ada bau berarti ada sesuatu yang lain. Sekarang nih dok, gimana ceritanya si sinusitis tuh bisa bikin bau? Sinus Sinus itu kan ada hubungannya ke hidung. Rongga-rongga di sini yang keisi kan dok ya? Iya. Jadi ada rongga di tulang-tulang kita tuh ada rongga-rongga. Nah sekarang sinus itu di rongganya isinya nanah. Nanah, kebayang nggak? Nah kalau orang sinusitis kadang-kadang ketahuan dengan cara ini dipegangin sakit. Enggak. Sakit. Kalau di sini ada nanahnya. Atau dia tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngerasa seperti ada tetesan di dalam mulut. Ada yang netes. Dokter bilang kalau di sini sakit sinusitis, kalau di sini nggak sakit tuh enggak, di sinus yang di sini. Kan sinusnya ada di sini, ada di sini. Ada banyak tempat sinus. Ini semua tulang-tulang itu ada lubang-lubangnya. Berarti saya aman nih dok, nggak sakit tuh. Ya sedang tidak ada nanah. Kalau lagi ada nanah sakit. Jadi sinus itu harus diobatin dong, dikasih antibiotik biasanya. Tapi benar nggak dok, sinusitis punya akibat kita kekurangan penciuman? Iya dong. Benar ya? Otomatis. Nah jadi seperti itu. Jadi nanahnya tadi dok, yang kemudian berhubungan dengan rongga di mulut itu, dan itu karena nanah tuh bau, jadi nyemburnya bau gitu dok. Dan kadang-kadang orang itu merasa kok kayaknya seperti ada yang netes di belakang. Di belakang mulut ada yang netes, itu nih sinusitis. Udah luber, masalahnya ini sinus. Lubang keluarnya di atas, jadi kalau dia udah penuh keluberan baru keluar. Keluar bau jadinya. Nah, sekarang kalau GERD atau MAH itu kan saya masih nyambung nih dok. Kan urutannya ke kerongkongan nih dok ya. Kerongkongan ke lambung, lambung ada gas yang keluar dari situ. Ini dalam keadaan normal kerongkongan kita tuh bentuknya kayak selang atau dia selangnya ngempes gitu? Kalau kerongkongan kempes. Kalau tenggorokan, napas itu terbuka. Terbuka terus. Terbuka terus, tapi di daerah sininya tuh ada tutup. klep. Namanya pita suara. Oh gitu. Jadi si kerongkongan itu dalam keadaan normal dia istilahnya kempes gini. Jadi kalau ada hawa dari lambung dia ngebuka keluar gitu. Dan biasanya kerasa asam di mulut. Itu sendawa sebutnya dok ya. Kalau yang kayak gitu ya. Nah satu lagi jangan lupa ada yang bikin bau mulut, merokok sama alkohol, Franky. Beda bau tuh. Iya. Tapi kalau merokok kenapa? Merokoknya itu sendiri kan bikin banyak kecoklatan di gigi segala macam. Bikin nambahin kotoran di mulut lah dok. Dan satu kalau dia itu udah pasti baunya bau rokok. Alkohol juga sama. Alkohol itu menyebabkan produksi liur berkurang. Dan satu jangan lupa orang yang kurang minum itu bau mulut, Franky. Kurang minum. Sama seperti orang puasa. Jadi kalau orang bau mulut, salah satu terapi yang paling gampang, minum yang banyak. Sampai kapan? Sampai kencingnya warnanya putih, saya bilang bening. Jadi obat yang paling murah dok, minum. Iya. Gitu dok ya? Iya. Murah, bikin tambah sehat lagi ya. Dan satu, Franky, infeksi usus juga bisa bikin bau. Jadi, nah itu saya masih nyambung lah dok. Kerongkongan, usus sama itu kan urutannya sampai ke sini. Yang saya nggak nyambung itu tadi dokter bilang sakit ginjal bisa bikin bau, sakit hati bisa bikin bau. Ini sakit hati yang mana dok? Enggak, hati beneran. Sakit hati beneran. Bukan sakit hati gara-gara dicaci maki orang nih dok. Itu gimana ceritanya kan urutannya beda tuh. Ya hati itu kan isinya segala macam dilemparnya ke usus juga. Sama. Jadi si hati itu lewatin transit via usus lah ya. Jadi ya itu ya kadang-kadang jadi artinya gini, bau mulut tuh bukan sekedar bau mulut. Dampaknya memang luas, tapi kadang-kadang itu didasari oleh penyakit-penyakit lain. Yang itulah yang harus diselidiki, itu yang harus diobatin gitu. Jadi kayak tadi saya ngomong dok. Dokter ngomong pertama karena ada gigi yang nggak beres. Kalau itu udah aman, sinusitis nggak beres, kita harus curiga ada penyakit lain yang berada di dalam tubuh. Maksud dokter gitu ya. Dan ini nggak boleh dianggap enteng-enteng banget. Ya.
Tapi sekarang begini, terus gimana kalau memang udah ada bobot? Kalau bau sedikit sih jelas minum satu. Yang kedua itu yang membantu banget tuh adalah sering sikat gigi. Terutama kalau habis makan, makan ya itu makan protein atau makan yang gula yang manis-manis sikat gigi. Bersihin lidah. Terus kalau misalnya memang yang suka, itu salah satu yang bisa ngurangin itu adalah makan permen karet, Frankie. Kenapa? Tapi permen karet kan ada gulanya juga, Dok. Jangan permen karet yang ada gula. Yang no sugar, Frankie. Sugar free. Ada ya? Ada. Kenapa? Kalau kita gigit-gigit gitu, lionnya jadi banyak, Frankie. Jadi tidak ada konsentrasi kuman. Yang merek apa tuh ya? Yang nggak ada, yang no sugar ya? Ada ya? Yang tipis. Ya cari aja. Tipis-tipis. Ada tulisannya pasti kayak gitu. Oh, ada tulisannya. No sugar gitu. Free, sugar free. Tapi di supermarket sekarang ada jarang ya? Di tempat permen-permen ya, mesti. Nah sekarang pertanyaannya gini kan, kadang orang iseng permen karet ditempelin di rambut orang, ditempelin di celana orang. Bagaimana cara nyopotinnya, Frank? Itu yang bikin orang jadi berantem tuh waktu SD, Dok. Gara-gara ditaruh di celana ribut. Nempel. Habis minum ditempel di balik meja. Itu jorok bener. Kalau di balik meja terus kita pegang begitu, bekas jigong orang, Dok. Di rambut. Nah itu paling jahat tuh. Yang bisa bikin berantem tuh anak-anak SD. Tadi pertanyaan dokter apa? Gimana cara nyopotinnya? Kalau di celana gampang. Apa? Copotin celananya. Nah, iya kan? Dilihat orang malu atuh. Iya kan masih ada celana dalam, Dok. Gak suka nggak pakai. Itu yang parah. Iya soalnya susah tuh, Dok. Jadi dicopotin celananya, terus kemudian kita pakai minyak tanah. Nah, bau minyak tanah tuh. Nah itu dia. Mau ya, tahu nggak saya kasih caranya? Cara yang gampang gimana, Dok? Beli Coca-Cola atau Sprite. Minum. Bukan ditaruh di situ, dicopot sendiri, Frank, nggak nempel. Nggak percaya? Tunggu. Celana yang sudah terpapar sama permen karet. Atau rambut yang bawa permen karet. Terus kita minum Coca-Colanya. Bukan, dituangin di situ. Jangan semua dong, Dok. Kita minum dulu. Kan rugi amat, Dok. 1 botol. Dituangin. Ya dituangin di situ. Rontok. Dicopot sendiri, Frank. Itu rontoknya seperti lintah. Kita kasih itu. Bukan, dicopot sendiri. Nggak ada sedikit yang nempel. Makanya modal dikit tuh. Jangan pakai minyak tanah, lebih susah cari minyak tanah. Coca-Cola kan gampang, nggak Indomaret, super itu apa, Alfamart. Ntar pulang taruhan ceban-ceban ya, Dok. Kalau berhasil saya bayar 10.000, Dok. Dikit amat. Kalau banyak-banyak itu duitnya nggak ada. Kalau 10.000 masih boleh lah. Bisa jadi pakai Coca-Cola ya? Ya. Nah, jadi begini, Frankie ya. Kalau kamu tiba-tiba ada orang yang nawarin permen karet, mesti curiga. Itu sebenarnya kata-kata sopan bahwa mulut lu bau minum pakai karet. Jadi kita mesti sedia permen karet. Saya sih selalu ini, Dok. Sekarang udah agak jarang karena lupa banget terus. Saya yang disemprot-semprot gitu, Dok. Ya, iya penyemprot mulut itu efektif. Cuman ada ini temen saya yang cewek dia bilang, lu jangan keseringan makan kayak gituan. Nanti bisa impoten lo semprotin kayak gitu. Itu benar nggak, Dok? Hoax atau fakta? Yang disemprot mulut apa situnya? Ini yang mulut katanya. Karena katanya itu dingin katanya. Gak ada hubungannya. Enggak, tapi semprotan mulut, permen pencegahan mulut, atau ada orang bilang pakai obat kumur kan macam-macam tuh. Gitu-gitu. Itu membantu banget. Karena kenapa? Itu bisa membuat segar, tapi itu sementara, Frankie. Tapi ada kalau tradisional gimana? Kalau orang bilang, aduh beli permen yang begituan, mahal kan permennya ya. Pencegahan mulut itu loh. Lumayan mahal, lebih mahal dari permen normal. Ya biasa saya tinggal dibawain doang. Ya ntar saya tanya saya mau beliin dah. Itu lebih mahal, Frankie. Terus kalau yang bikin mulut ya rada seger itu yang mint sama cinnamon, Frankie. Itu cinnamon toh. Ya itu gara-gara satu ngomong bahasa Inggris, satu ngomong bahasa Indonesia, ribut tuh. Yang satu bilang, kan ada tuh kue tuh, Dok, kue yang dari Singapura tuh di Indonesia udah ada kan. Jadi waktu jalan-jalan ke Singapura, beliin kue yang itu tuh yang rasa cinnamon.
Enggak, saya mau rasa kayu manis, cinnamon. Satu kayu manis. Padahal dua barang yang sama. Kayu manis kan, Dok? Kayu manis, itu bisa ngilangin bau. Terus sekarang pertanyaan saya gini, pohon kayu manis seperti apa? Semak apa pohon? Pohon. Pohon, oke. Yang diambil apanya? Kulitnya. Kulit pohonnya. Nah, dipotong terus kulitnya dia kan melingkar gitu melintir, kan. Jadi panjang sebatang-batang. Nah ini Dok, ada yang mau tanya sama dokter. Zaman dulu orang kalau lagi bau mulut disuruh makan cengkeh. Cengkeh bisa ngulangin. Satu, makan teh. Minum teh, teh, digigit. Gigit seperti cengkeh tadi. Itu, begituan. Terus apa lagi? Dia ini selain dia cengkeh bisa daun sirih. Kalau daun sirih diminum, Franky. Daun sirih ya. Daun sirih. Dibejek-bejek dulu atau langsung digerus sama mulut? Kalau digigit itu pedis kali. Daun sirih 10 lembar atau berapa direbus. Diminum. Jadi seperti minum teh. Ya, seperti itu. Itu baunya bau daun sirih tapi nggak pedes, nggak pedes. Kalau yang itu pedes. Dan satu, kalau yang cukup efektif ya kalau buat orang-orang yang suka jamu ya, itu beli jamu sariawan usus. Jamu sariawan usus namanya, itu isinya macam-macam tuh. Itu di minum jamu gitu, bau mulutnya hilang. Yang asalnya dari saluran pencernaan. Nah, dokter tahu makan pete juga kan bikin bau, Dok ya? Ya. Supaya hilangin makan pete nggak bau? Pete jangan dimakan. Bau petenya hilang, Dok. Mau gigit teh? Bukan, Dok. Apa? Makan jengkol. Bau jadi ganti sama jengkol. Iya, Dok. Jadi bau petenya hilang. Nggak, tapi kalah kuat sama bau jengkol. Sebenarnya saya mau nanya nih, kamu soal ini. Jengkol itu bau nggak sih? Saya mau nanya. Jangan kamu jengkol mentahnya, Dok. Nah, ini karena saya kebetulan juga pernah melakukan suatu eksperimen nggak sengaja. Jengkol itu kan biasanya direndam tuh, Dok. Rendemannya aja airnya udah bau tuh, Dok. Iya, terus? Ya udah, itu praktikum nggak sengaja. Cara makan jengkol gimana? Digigit pakai gigit, masukin ke mulut. Mana ada orang makan jengkol begitu? Iya. Apalagi jengkol. Nah, kalau yang begitu ya jelas bau, Franky. Dibikin semur dulu, Dok, semur jengkol, makan pakai nasi uduk. Enak gitu. Jengkolnya diapain supaya itu? Dikeprek, Franky. Iya, dibejek. Oke. Tapi kalau udah jadi semur jadi itu tidak bau, Franky. Oh iya. Kalau nggak bau. Pokoknya sama enak. juga pete. Pete itu kalau kamu makan mentah tuh bau. Tapi kalau direbus atau dipanggang nggak bau, Franky. Coba. Tapi kalau saya makan nasi goreng pete masih bau, Dok. Kamu suruh orang yang makan, kamu nggak bau. Nggak, mungkin gini, yang dokter bilang dipanggang, benar. Kalau dipanggang itu dipanggang atau direbus? Direbus. Nah, jadi kalau jengkol nggak pernah bau, Franky. Serius. Kencingnya yang bau. Iya, jengkolnya kagak bau. Makanya mulutnya kagak bau. Ya kecuali kalau pengolahannya nggak benar. Dan jengkol itu kalau mau saya, nggak banyak orang yang suka jengkol. Tapi kalau orang makan jengkol itu ya rasanya enak, Franky. Saya dulu termasuk yang nggak suka jengkol. Tapi begitu satu kali dipaksa makan jengkol, saya pikir ini barang enak. Emang enak. Cuman saya memang bukan menghindari. Tidak sering makan jengkol karena efeknya bau kencingnya bukan main. Nah, sekarang jengkol tuh bahaya nggak? Ya bahaya kan, bisa bikin bau. Bukan, bisa menimbulkan penyakit nama jengkolan. Pernah dengar nggak jengkolan? Tadi dokter ngomong jengkolan, ya udah pernah dengar. Enggak, apa gejalanya? Apa? Jengkolan mungkin dari kencingnya nggak beres kali, Dok. Kencingnya sakit dan berdarah, Franky. Berdarah. Itu ada racun nih. Ada racun jengkol di situ. Namanya asam jengkolat. Asam jengkolat. Pada beberapa orang yang nggak cocok sama jengkol, itu bisa bikin dia menimbulkan timbulnya kristal di saluran kencing. Dan kristal itu bikin kencing berdarah. Dan tahu nggak, salah satu alasan kenapa dokter dari luar negeri masuk ke Indonesia, mau praktek di Indonesia tuh harus adaptasi. Karena jengkolan tuh tidak ada di luar negeri.
itu penyakit yang cuma ada di Indonesia. Kalau di luar negeri ada orang kencing berdarah, itu batu ginjal, Frankie. Sama dia di ronsen, diapain, nggak ketemu apa-apa. Kalau dokter Indonesia ditanya, lo habis makan jengkol? Iya betul. Tinggal dikasih obat, Frankie. Natrium bikarbonat, soda kue. Soda kue baru saya mau bilang. Iya, soda kue. Diinfus atau disuntik, langsung kencingnya normal kembali, Frankie. Jadi penyakit jengkolan itu hanya ada di Indonesia. Karena orang Indonesia suka makan jengkol. Jadi mungkin dari 10 orang mungkin ada 1 atau 2 yang suka jengkol. Dan kalau dia makan jengkol bisa tertimbul penyakit itu. Penyakit itu yang tidak dikenal di luar negeri. Maka mereka nggak bisa mendiagnosis dan nggak bisa menterapi. Tapi nggak fatal kan, Dok? Hah? Fatal nggak? Lo kalau kencing berdarah lama-lama lah, bahaya ya. Pasien yang kena jengkolan itu kencingnya sakit, Frankie. Kencingnya sakit sekali dan berdarah. Dan dokternya nggak bisa diagnosis, makanya nggak bisa diobatin. Padahal obatnya gampang. Kasih soda kue. Soda kue. Ya itu namanya Big Nut kalau di kedokteran. Itu disuntik atau diinfus. Kalau kita makan kuenya, Dok? Hah? Kan ada soda kue di dalamnya. Enggak, whatever, tapi itu mesti masuk ke darah, Frank. Itu harus diinfus. Jadi dengan dosis yang cukup berarti, Dok ya? Ya, dengan dosis itu. Jadi dia itu akan dia kan sifatnya asam jengkolat. Kena Big Nut, natrium bikarbonat, itu asam alkali kan. Dia akan membuat itunya dia larut. Jadi asam jengkolatnya larut dan kemudian bisa dibuang. Orang reaksi kimia. Reaksi kimia. Nah, balik lagi ke Dok. Itu yang ahlinya asam jengkolat siapa? Bukan saya, Dok. Ahli orang jengkolat itu adalah dokter-dokter yang ada di Indonesia, dan salah satu ahli yang meneliti itu adalah Dokter Jaya ikut? Enggak, guru saya namanya Prof. Un Liang Hee. Dia dosen di FKUI bagian biokimia. Beliau itu adalah profesor biokimia yang adalah suami dari Dr. Kolib Swan. Kolib Swan itu yang punya Kalbe Pharma, salah satu pemilik Kalbe Pharma. Jadi ini dia dokter peneliti jengkol. Asam jengkol. Kepikiran aja ya, mikirin jengkol. Bukan kepikiran, masalahnya pasiennya ada. Dan kalau kita nggak bisa diagnosis, kita nggak bisa terapi. Kalau nggak bisa terapi, ya kita jelek dong di mata pasien. Kan pasien nggak bisa ditolong. Dan itu adalah penyakit-penyakit lokal yang gitu tuh yang nggak ada di luar negeri, Frankie. Dok, balik ke itu, Dok. Bau mulut tadi, Dok. Ya. Bau mulut itu bisa mematikan nggak, Dok? Tidak. Tapi mematikan, bukan mematikan, tapi bikin rezeki jadi hilang. Tapi kan kalau dia berasal dari ginjal ataupun itu kan ya pasti diobati. Tapi masalah itu tuh menimbulkan masalah sosial, Frankie. Dia mau cium cewek nggak ada yang mau sama dia. Salah, dokter. Sekarang mah bisa, Dok. Mohon maaf nih untuk kalangan perempuan ya. Jadi saya pernah nonton sih. Yang kayak gitu, ini tapi mungkin perempuannya terlalu matre ya. Nggak peduli, yang penting dapat duit gitu. Nah, enggak, itu nggak modal, Frankie. Kalau mau begitu kasih semprotan mulut. Itu yang menyegarkan mulut gitu. Nah, jadi yang jelas dokter bilang kalau bau mulut itu nggak menghasilkan uang. Iya loh, orang tadi jadi mau berjodoh sama orang kaya jadi nggak jadi gara-gara mulutnya bau, Frankie. Terbalik, Dok, gara-gara bau mulut yang punya toko permen, punya pabrik permen kaya. Menghasilkan uang buat mereka, Dok. Oke, terus kalau misalkan jadi gini, Dok. Saya mau nanya, kalau tadi kemarin kan kita ngebahas nih, Dok. Kapan kita perlu ke dokter? Ya kan? Kalau dia sudah mengganggu secara sosial, Frankie, sampai dia malu, nggak berani berdekat-dekat sama orang, sampai dia nggak berani pacaran, sampai putus pacaran, kemudian depresi misalnya. Bukan itu maksud saya, Dok. Kan kalau misalkan kita kena flu, kan 3-5 hari itu dianggap wajar lah ya. Kalau setelah itu sembuh, maka kita jangan ragu untuk kita coba minta advis dokter. Ini kenapa sebenarnya? Nah sekarang kalau si bau mulut tadi, Dok, bau mulut kan
dalam tanda kutip masih dalam taraf kewajaran kalau misalkan kita kasih minum larutan penyegar ataupun apa. Itu kan hilang. Larutan penyegar tuh bisa dipakai buat nggak bau mulut kan dok ya? Bisa karena cairannya. Tapi kalau nggak ya dikasih minum yang banyak aja. Nah, minum yang banyak. Kasih sikat gigi. Kalau misalnya ternyata bau mulut itu dalam tanda kutip mendekati permanen, tiap kali ketemu bau, tiap kali. Selama sumbernya kagak hilang dia akan ada terus, Frankie. Itulah yang makanya jadi masalah. Jadi cari sebab. Jadi tetap perlu konsul ke dokter kalau misalkan sumbernya ini kita sampai nggak tahu di mana. Iya. Dan jangan bohong sama dokter ya. Iya. Nah, kadang-kadang itu yang bisa terjadi cuman gara-gara kita mengubah perilaku aja. Tadinya malah sikat gigi, ya jadi rajin sikat gigi. Minum kurang, kita minumnya banyakin. Jarang sikat, terus kemudian suka nggak pernah kumur-kumur. Pakai dental floss. Terus kalau misalnya merokok, ya merokok stop. Minum alkohol stop. Sakit mahnya diobatin. Jadi sebenarnya kalau itu semuanya udah diberesin, kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Jadi yang paling sederhana kita coba dengan banyak minum dulu dok. Iya. Supaya menghasilkan liur yang banyak. Dengan liur yang banyak ini, apa tadi dok? Kumannya? Ya kumannya akan terencer kan. Dan jangan salah, di liur kita tuh ada antibiotik yang akan matiin kuman. Oh gitu ya? Iya. Makanya minum yang banyak. Dan kalau kalau orang yang memang ada orang yang mulutnya memang kering kan, ada orang yang mulutnya kering. Yang kayak begitu sering-sering minum. Terus udah gitu saya minum makan itu saya bilang permen karet. Tapi kalau makan permen karet jangan dibuang sembarangan, itu sisanya. $1.000 dok. Nah, kalau masih kena juga begitu, jangan lupa beli Coca-Cola untuk nyompotin itu aja. Iya, ini dok yang saya mau ngomong. Kan ada orang pada saat bau mulut dibilang panas perut loh. Iya. Karena itu salah satu tanda bahwa pencernaan kita nggak benar. Pengertian panas perut apakah benar-benar perutnya panas? Panas. Ataupun panas dalam arti fisik benar nih dok ya? Heartburn. Ada panas di sini karena itu sebenarnya asam yang lompot ke atas itu yang bikin panas. Rasanya panas di sini di ulu hati. Jadi si perut tadi panas dan obatnya secara tradisional nih dok ya. Saya dulu diajarin kalau panas perut yang paling gampang adalah makan cincau. Bener nggak tuh dok? Cincau itu. Cincau itu isinya kan klorofil. Dia ada serat banyak. Dia akan membuat tuh buang air jadi lancar. Jadi usus kita bersih. Oke, jadi artinya kalau kita sering makan cincau, otomatis kita punya perut lebih sejuk, lebih dingin, dan itu mengeliminir hasil pencernaan mulut bau tadi. Jadi cukup banyak penyebabnya dok ya kalau bau mulut ini ya. Jadi jangan, itu nggak sederhana, jadi memang harus dicari. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah yang bau mulut tidak sadar. Nah itu orang dia, sekitarnya dok, yang menderita nggak berani ngomong. Yang repotnya kan gini, pada saat saya bau mulut, saya kan nggak sadar bau mulut. Tapi saya biasanya melihat gejala daripada sekitar saya. Kalau orang itu mulai menjauh, berarti ada something wrong nih sama saya punya omongan. Tapi sebenarnya itu gampang diketahui. Kalau mau tahu bau mulut, gitu. Kalau bau ya bau lah. Enggak, saya soalnya sinusitis. Enggak cium lagi, gitu. Oke, jadi permen karet itu menyebabkan merangsang keluarnya liur. Dan keluarnya liur itu yang membuat melarutkan dia punya kuman. Saya coba dari yang paling murah, paling simpel, minum. Kalau itu nggak mempan juga, bukan nggak mempan, mungkin ada kita kondisinya nggak memungkinkan minum terus-terusan, ganti dengan permen karet. Kalau nggak permen karet, kita pakai kumur-kumur. Sikat gigi itu yang paling utama sih dok ya, karena itu ngebersihin. Nah, ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ngerakin karang, dan gigi bolong amandel kan ya mesti ke dokter lah. Biasanya ke dokter gigi itu kalau nggak sakit nggak ke dokter gigi sih. Nah, itu dia, kamu ngurangi rezeki orang. Ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali bersihin karang lagi. Gitu. Iyalah. Nah dok, jadi kan gini, kalau saya pecah dua nih dok ya.
Bau mulut, ada yang bau mulut tidak punya apa namanya, bukan nggak punya, jadi artinya impact kesehatannya sederhana karena gigi. Tapi ada bau mulut yang kita harus curiga ada penyakit di dalam. Ya. Dan itu lebih parah kalau menurut saya, Dok ya. Karena Nah, kalau misalnya contoh orang kencing manis begitu, kok bau aseton mulutnya? Nah, itu gulanya tinggi. ini beneran bau aseton, bau itu, Bau Dok. aseton. Nah, kalau dokter mah tahu, kalau dokter, ini bau nih. Ini sakit liver nih, ketahuan dari baunya, Franky. Yang tadi aseton tadi. Aseton tadi apa baunya? Itu kencing manis. Kencing manis. Kalau gula terlalu tinggi. Kalau sakit apa tadi? Kencing Liver. manis kan aseton. Kalau tadi dokter bilang sakit hati, Liver, liver. ginjal, baunya beda. Ya dokter tahu lah, ini orang sakit ginjal, diperiksa ginjalnya, diperiksa itunya. Jadi ya makanya dokter selalu meriksa mulut pun diperiksa, Franky, bukan cuma badannya aja, bukan cuma dicocok-cocok kalau periksa benar ya. Jadi pada waktu kita disuruh menjulurkan lidah, berikut dengan bau mulutnya keluar tuh, Dok ya. Iya. Si dokter tahu. Nah kalau saya Habis bahkan makan steak loh. kalau misalnya orang itu habis keracunan sianida, kan saya bilang saya bisa cium. Ketahuan, saya belum periksa padahal. Udah mati dong, Dok, kalau kena sianida. Loh kan bisa aja diracun belum sempat mati. Oh, Bisa lah. bisa ya. 1 ppm 1 miligram per liter aja saya bisa cium lagi. Anida juga perempuan kan, Dok ya? Iya. Anida, Anita. Dokter suka cium si Anida katanya. Oke, nah sekarang kalau bau mulut ini, Dok, pengaruh nggak dari bentuk mulut orang? Oh enggak, itu dia tuh bau gara-gara ada unsur es, sulfur yang keluar dari proses pembusukan di dalam mulut. Tapi kalau bentuk gigi orang pengaruh, Dok ya? Oh pengaruh, kalau giginya berantakan gitu kan ada sisa-sisa makanan yang pada nempel di sela-sela. Nah itu bisa bikin bau. Jadi prinsipnya ada makanan yang nempel di sela-sela gigi. Makanya Detalfos itu bermanfaat. Setiap kali makan itu digituin supaya yang di antara gigi itu dipangkal terutama tuh kan bisa keluar. Dan jangan lupa biasa habis makan ya mestinya kumur-kumur lah. Kumur-kumur supaya nggak ada sisa-sisa makanan yang pada nempel di gigi itu. Nah, nih, Dok. Ini salah satu kebiasaan saya. Nggak tahu ini baik atau buruk. Kumur-kumur tapi saya telan tuh. Maksudnya pakai kumur-kumur pakai air es, pakai air putih gitu ya, air enggak, minum. bagus aja. Soalnya itu mulut kamu sendiri. Nah, yang enggak bagus kalau habis kumur-kumur suruh orang yang ngelen. Itu nggak apa-apa, Dok ya. Enggak, Jadi enggak apa-apa. saya tuh kan kadang-kadang gini. Kadang-kadang ada yang bilang, ih kok malah ditelen? Saya pikir saya mau buang kemana kumur-kumur saya keluar kan. Oh, buang kamu nanti bisa ditangkap. Nah iya, kan Ngotorin kalau saya lingkungan. itu kan ngotorin lingkungan. Jadi saya habis kumur-kumur dulu, ya udah glegek. Nah, Masuk tapi kan. ada satu, Franky, kan ada iklan odol. Yang kalau habis dia sikat gigi pagi itu sekitarnya wangi gitu lah. Terus cewek jalan mendekat gitu loh, Franky. Itu. Ada kan iklannya kan? Tahu, Dok, cuman ini kan gini. Kalau untuk yang nggak tahu masalah sebutan odol sendiri itu nama pasta gigi zaman dulu, Dok. Ya kan? Ya. Zaman dulu pasta gigi itu namanya odol. Jadi sampai sekarang tuh odol Nah, disebut. itu gara-gara masalah bau mulut itu kan, jadi makanya di pasta gigi itu ada yang katanya pasta gigi penghilang plak. Ada pasta gigi yang kalau di gitu terus kemudian 12 bisa jam. cewek 12 jam. Ada kalau cewek itu dia jadi seneng deket-deket karena mulutnya wangi gitu loh. Tapi itu benar nggak? Benar. Kadang-kadang ada juga orang yang nggak pakai wangi-wangian gitu, misalnya kumur-kumur dengan betadine misalnya, kayak begituan. Ada kumur-kumur. Jadi kumur-kumur tuh isinya macam-macam lah, tapi semuanya sih bermanfaat sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, kalau misalnya saya ngerasa mulut saya agak bau, saya minum jamu, Franky. Jamu sarian usus langsung hilang bau mulut. Dokter bisa minum jamu ya? Wih, ikutin itu dong Jokowi. Saya nggak bisa. Nggak, saya suka jamu. Saya nggak suka jamu karena pahit. Enggak, coba bilang pahit. Nggak ada pahit. Kalau pahit itu teh pahit, itu pahit. Air rebusan pare itu pahit. Kalau jamu tidak pahit, Franky.
Kan biasanya makan-makannya enggak pahit. Habis gitu kan minum jamu kan terakhirnya dikasih air jahe juga. Oh, air jahe suka. Air Ya, jahe kamu jangan enak. curang minum air jahe, jangan jamu juga. Iya, jamunya saya nggak suka. Kan ditanya mau pakai air apa nih gitu kan dikasih ditawarin. Tapi itu Enggak, tapi jamu biasa tuh enggak pahit pakai. saya minum jamu, Dok, bukan jamu sih, herbal, Dok. Pakai iga. Iga apaan? Iga baby. Namanya di Singapura itu bakut teh. Oh. Itu disebutnya herbal soap. Tapi sebenarnya yang bikin herbal bukan iganya, Frankie. Campurannya bumbu-bumbunya itu loh. Herbal itu, Dok. Spice-nya itu loh yang itu herbal bukan itu. Iya. Nggak, tapi kalau yang paling gampang sih ya kalau orang yang bau mulut yang cepet hilang Frankie, itu minum air rebusan daun sirih. Air rebusan daun sirih ya. Dia nggak begitu. Cuman memang rada baunya ada tapi nggak pedas. Kalau minum minum dimakan langsung itu kan pedas banget kan. Tapi di kehidupan kita di kota tuh jarang yang jual daun sirih, Dok. Ada, perginya ke toko kembang. Oh. Di pasar tradisional toko kembang. Jadi kita ke tempat orang-orang jual kembang. Itu ada ya? Ada, beli sirih. Beli satu gituan. Satu ikat biasanya tuh. Atau kalau enggak, pergilah. Saya ada tuh satu rumah sakit di Jakarta. Di rumah sakitnya di luar ada daun sirih. Dipetiknya 10 colong biji. sendiri. Loh enggak, kita merawat pohonnya. Ya. Diambil 10 biji. Gitu. Supaya dia lebih berbunga, berdaun lagi gitu Ya. Gitu. Jadi saya baru tahu, Dok. Jadi si bau mulut ini nggak bisa kita anggap istilahnya suatu hal yang ya kita anggap biasa-biasa aja. Saya tadi cuma berpikir kalau bau mulut itu dasarnya karena mulut kotor. Itu kan paling common ya paling umum ya, Dok ya. Sehingga kalau dibersihin hilang. Tapi ternyata kalau itu udah dibersihin masih bau mulut juga, artinya kita harus mulai curiga dengan penyakit lain. Gitu, Dok ya. Penyakit lain yang bersumber dari badan dalam kita nih, Dok. Gitu. Makanya tadi pertanyaan saya, kapan kita harus ke dokter? Kalau ternyata, jadi kesimpulan saya nih, Dok, kalau badan kita udah bersihin mulutnya masih bau juga, udah mesti ke dokter dah. Dari yang diagnosis yang pertama kali siapa, Frankie? Pasangan kita. Pasangan kita tahu, mulut lu bau aseton, gula lu tinggi, coba periksa gula darah. Mulut lu bau, lagi sinusitis lu lagi kambuh ya. Dia paling tahu lebih dulu. Lu ngerokok ya, kambuh rokok lo. Pasangan kita yang paling tahu. Karena itu orang paling dekat. Orang lain nih nggak kontak sama kita jauh-jauh gini nggak bakal kecium lagi. Bau mulut lu ya. Ini duit belanja 3 juta gitu. Nggak bau lagi, Dok. Oh gitu ya. Kayak saya, ya kalau 3 juta mungkin kebanyakan kali, Dok ya. 3.000 aja lah, Dok. Ya, jadi pasangan, tapi ya antara benar nggak benar, Dok. Pasangan kita justru orang yang paling tahu kita bau mulut, tapi belum tentu dia ngomong. Nah itu dia, makanya kan kita udah tadi bahas bagaimana caranya supaya dia tahu bahwa mulutnya bau. Kasih permen penyegar mulut, kasih obat kumur-kumur. Nah ini kumur-kumurnya bagus deh. Kasih pasta gigi yang bisa ngilangin bau. Kasih permen karet. Itu caranya begitu, Frankie. Oke. Itu tanpa menyinggung kan? Ya udah, begitu. Dok, kalau kita ke dokter mana, Dok? Dokter gigi kah? Atau dokter umum? Enggak, kalau ke dokter umum bisa, ke dokter gigi dulu lah. Dokter gigi dulu ya. Karena mereka itu yang paling tahu. Ya. Karena yang paling sering penyebab utamanya adalah karena karang gigi sama karies, Frankie. Karang gigi, karies itu paling umum. Ya. Paling banyak penyebabnya. Yang berikutnya ya amandel. Amandel juga sama. Orang kalau yang akhir amandel itu ya, amandelnya selain gede, amandelnya bolong-bolong, dan di antara bolong-bolong ada putih-putih itu kotoran. Itu yang banyak kumannya. Berarti si Miko sama si Mola saya mesti ajak ke dokter gigi, Dok. Dan satu lagi, lidah disikat, Frankie.
Sikat gigi terakhir tuh sikat lidah. Dikerok dok, lebih tepatnya dok, digituin. Enggak, kalau dikerok-kerok, tapi kalau misalnya nggak punya kerokan itu, sikat gigi tuh ikat lidahnya. Tapi dokter punya omongan dok, saya coba nih dok, lidah saya coba pakai sikat gigi, ngelawan deh dok, dipencet sini dia bereaksi gini, nggak beres, jadi pakai kerokan tuh paling enak dok. Jadi kan dokter tahu, lidah ini kan apa otot tidak sadar. Pernah diajar sih dia ngelawan begitu. Dia pencet sini, susah lah dok. Oke ngelawan. Jadi paling gampang tuh emang dikerok gitu. Sebelum disikat tuh digamparin dulu mereka lidahnya. Kemang. Kamu jangan lawan ya. Lawan beneran tuh. Tapi ngomong-ngomong lidah nih dok, lidah itu kalau dia habis makan yang nggak enak gitu dok, itu nempel katanya ya, baunya ya. Lidah itu kan isinya itu di permukaannya itu kasar. Itu kuncup-kuncup pengecap ada di situ. Dan itu banyak sela-sela. Jadi kalau ada makanan pasti nempel di situ. Makanya dia harus dibersihkan. Kalau anak kecil kan gampang bersihnya dia pakai cotton bud, pakai kapas atau pakai kain kasa, dilap begitu lidahnya. Sebenarnya orang dewasa juga bisa dilakukan seperti itu kalau mau. Nah, nih ada satu lagi yang tadi saya kelupaan mau ngomong. Kita banyak makan buah katanya nggak akan bau mulut. Bener nggak dok? Buah itu pengaruh memang. Buah yang paling bagus itu adalah buah apel, buah pir. Jadi itu bikin mulut jadi nggak bau. Jadi itu bukan hoax tuh ya. Jadi tapi itu beneran jangan makan durian. Durian itu bikin mulut jadi bau, Frankie. Makanya kalau makan durian supaya nggak bau mulut ya, ajak teman, Frankie. Kan tadi udah diajak dok, Isya. Dia kan mau ngajak dokter, abis ini kita makan durian. Dia disediain dok. Gitu. Ntar kita coba tes bau naga kita dok. Oke dok, terus apa lagi dok masalah si mulut ini dok yang berbau dok? Ya segitu aja sih. Dan jangan banyak ngomong yang bau-bau dok ya. Ya. Kadang-kadang mulut lu bau, padahal omongan yang bau dok. Oke dok, makasih dokter. Ingat ya, nanti jangan makan anjing lagi ya. Iya, itu bau mulut nanti. Enggak, tapi kalau di rica-rica jadi pedas dong ya? Iya, di rica-rica jadi pedas. Pernah makan yang itu nggak anjingnya orang Batak? Kalau itu belum. Saya udah pernah makan anjing orang Batak, tapi anjing orang Cina lebih enak. Dia dimakan pakai arak, pakai alkohol. Enak loh rasanya, bener. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!